Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bapak Budi Ardianto, SHMH. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan Vina. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kamelia dengan NIM C1C021065 dari R12 Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan Vina. Nah, sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan membacakan biodata tentang Vina dan Egy. Baiklah, Vina Cirebon memiliki nama asli Vina Dewi Arsita yang lahir pada 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Dia meninggal dunia saat usianya masih remaja, tepatnya 16 tahun. Ibunya bernama Sukaisa dan ayahnya bernama Wasnadi, serta seorang kakak perempuan bernama Meliana. Selanjutnya, mengenai tentang biodata Egy. Egy memiliki nama asli Muhammad Rizky Rudian. Tidak banyak yang bisa diketahui dari sosok Egy, namun menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas SIAK, kekasih Vina itu merupakan anak dari salah satu anggota kepolisian. Latar belakang pembunuhan Vina Cirebon terjadi pada 27 Agustus 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Vina Dewi Arsita, seorang siswa berusia 16 tahun, dan kekasihnya Rizky Rudiana alias Eki dibunuh oleh sekelompok geng motor. 8 terpidana kasus pembunuhan ini diduga korban salah tangkap, dan beberapa saksi mulai diperiksa kembali oleh polisi untuk mengungkap kebenaran. Selanjutnya, Vina sebelumnya telah menjadi korban rencana dan pembunuhan oleh sekelompok pemuda bermotor di Cirebon. Ibu Vina, yaitu Sukaisi, tidak sempat melihat jasad anaknya, dikarenakan pada saat itu berada di Malaysia. Hingga saat ini, sang ibu masih menyimpan kenangan bersama Vina. Masuk ke dalam pembahasan kasus pembunuhan Vina. Vina, seorang gadis berusia 16 tahun, dan kekasihnya Rizky ditemukan tewas di depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Awalnya, kematian mereka itu dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas di Tungkal. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan kejanggalan dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pengakuan seorang teman Vina, yaitu Linda, yang kerasukan arwah Vina, menjabarkan kronologi detail kematian Vina. Menurut Linda, Vina dan Rizky sedang mengendarai sepeda motor bersama beberapa teman-temannya. Tiba-tiba geng motor Monraker melempar batu dan mengejar mereka. Vina, Rizky, dan teman-temannya melarikan diri. Tetapi para pelaku mengejar dan memepet Rizky yang membonceng Vina. Setelah dipepet, keduanya dipukul dengan bambu hingga jatuh di jembatan layang. Kemudian pelaku membawa Vina dan Rizky ke tempat sepi dan gelap di mana mereka dianiaya hingga meninggal dunia. Karena takut ketahuan, untuk mengelabui para petugas, para pelaku membuang 2 korban di TKP awal, yaitu di jembatan layang, sehingga seolah-olah mereka korban kecelakaan lalu lintas. Kasus ini akhirnya terungkap setelah teman Vina melaporkan kejadian tersebut sebagai peristiwa pembunuhan. Namun, tidak semudah itu untuk mengelabui polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku pada tanggal 31 Agustus 2016. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup, kecuali 1 pelaku yang masih berusia di bawah umur dan divonis hukuman 8 tahun penjara. Sampai saat ini belum ada kepastian penyelesaian kasus Vina.
Nah, menurut saya ada beberapa tanggapan yang perlu saya sampaikan, yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon masih belum terungkap secara jelas. Pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky, pada tahun 2006 silam di Cirebon, Jawa Barat, kembali mencuat setelah film Vina sebelum 7 hari ditayangkan. Pembunuhan keduanya dilatar belakangi oleh kemunduran antar geng motor. Kasus Vina kembali membetot perhatian publik setelah kisahnya diangkat dalam film Vina sebelum 7 hari. Nah, pembunuhan Vina berjumlah 11 orang, tetapi ada 3 orang yang belum ditangkap polisi. Keberadaan orang ketiga ini pun masih belum diketahui. Polisi mengatakan identitas orang ketiga itu telah disebar dan mereka terus diburu. Dan semoga kasus Vina ini cepat terselesaikan oleh pihak yang berwenang. Terima kasih. Itulah tadi hasil pembahasan tentang pembunuhan Vina. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kronologi kejadian. Nah, Vina Puspita dan M. Rizky Egy ditemukan tewas mengenaskan di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Keduanya merupakan korban tabrak lari dan penganiayaan oleh sekelompok bermotor. Nah, apa motif pembunuhannya? Awalnya, motif pembunuhan diduga karena asmara. Namun, seiring penyelidikan terungkap bahwa motif utamanya adalah balas dendam antara geng motor. Nah, siapa pelaku utama pembunuhan Vina? Pelaku utama pembunuhan Vina adalah Ade Permana alias Peggy atau Perong. Ia merupakan anggota geng motor XTC. Pembunuhan ini dipicu oleh penyerangan oleh geng motor GBM terhadap anggota XTC lainnya beberapa hari sebelumnya. Nah, kronologi penangkapan. Tahun 2016, 5 orang ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Peggy lolos. Tahun 2021, Peggy ditangkap di Brebes, Jawa Tengah. Nah, pada tahun 2022, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Peggy dan 15 tahun penjara. Nah, fakta barunya, pada tahun 2024, pengacara Peggy mengungkapkan fakta baru bahwa dalang utama di balik pembunuhan ini adalah Andi. Andilah yang merencanakan dan mengemandoi aksi balas dendam tersebut. Motif yang lebih kompleks, diduga ada motif lain selain balas dendam, yaitu perebutan wilayah dan penjualan narkoba. Kasus ini masih menjadi perbincangan hangat karena melibatkan banyak pihak dan terungkapnya fakta-fakta baru setelah bertahun-tahun.